itu pidana gitu aja. Tak sebutin pasal nanti tiwas Mas Andro mumet. Kalau urusan hukum saya pasti Mbak pakai cara yang cepat. Ya, itulah Anda. Kemudian saat interview di pengadilan negeri itu nanti ada hakim panitera, itu nanti pasti ditanyain. Sekarang logikanya gini, Mbak, kalau kita tidak melakukan kesalahan, mosok ya kita mau dihukum. Kita bicarakan aja sebenarnya bahwa kita sebenarnya nggak tahu kalau itu dipalsukan, kita tahu-tahunya sudah di Hongkong. Dan sekarang mau tidak mau saya harus mencari rezeki lagi di Hongkong. Tidak ada hakim yang tidak akan mengabulkan, Pak. Jadi tenang saja, kita dilindungi negara kok, kita warga negara Indonesia. Kita bukan orang selundupan. Jadi iya, santai aja. Kita pulang ke tanah air itu pulang ke rumah kita sendiri, bukan selundupan dari Afghanistan atau itu terjadi banget loh Mbak. Aku pulang ke Indonesia malah yang terjadi kekhawatiran dan ketakutan bahwa iPhone 12 Pro Max takut 10 juta kena. Tapi nggak sampai 10 juta, paling juga 7.400.000 kalau iPhone 10. Terus kalau iPhone 8 itu kemarin 2.800.000. Ya siapin aja lah Mas, nggak apa-apa. Santai gitu loh, wah. Ajak ngomong susah Mas. Sekarang saya di Indonesia dan HP ku masih bisa dipakai. Nggak harus duit banyak. Oke, balik lagi ya itu tadi buat Mbak yang Awinda Robertson. Jadi Mbak Awinda Robertson silahkan datang ke Indonesia, menyamakan datanya seperti Indonya di mana, nanti kan bisa calling nanti kalau nah tuh. Jadi silahkan nanti Mbak Yanti yowes info sama saya, nanti tak kasih nomornya Mbak Yanti kalau mau urusannya. Jadi seperti itu Mbak Aulinda Robertson. Jadi kalau sampean di Portugis atau di Makau berurusan dengan Makau dan Cina, tapi ketika balik ke Indonesia dan Hong Kong, urusannya adalah menyamakan data yang ada di Hong Kong untuk bagaimana Indonesia seperti yang disampaikan tadi sidang di pengadilan untuk menyamakan datanya seperti sampean di Hong Kong karena sampean punya tujuan kembali ke Hong Kong. Jadi seperti itu Mbak Aulinda Robertson. Semuanya tinggal apa? Madiun ya. Jadi seperti itu. Boleh nanti dilanjut percakapannya ulang seandainya membutuhkan informasi tentang proses-prosesnya, sidangnya dan apapun. Mbak Yanti orangnya baik hati kok. Gitu aja. Cuman masalahnya saya nggak pernah punya masalah gitu loh. Kalau punya masalah mesti tak suruh minta tolong. Masalah saya mesti saya selesaikan sendiri soal. Alhamdulillah ya, kan lebih bagus itu Mas. Teman-teman Ya. lebih cerdas itu kayak saya lebih bahagia. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mbak. Ini kelihatannya saya yang mesti jawab. Mbak Amrela Rela Dami. Saya mau nanya, hak kita apa saja yang jika kita finish 2 tahun di majikan pertama. Soalnya saya mau pindah majikan. Apakah kita dapat uang cuti dan uang tiket? Intinya hak kita apa saja, mohon penjelasan. Oke, tak jelasin. Pasti cuti itu 1 tahun 1 kontrak 2 kali ada uang cutinya. Kalau kata teman-teman kalau nggak salah ini 14 hari selama 1 kontrak ya. Kemudian uang tiket sampean pulang ke Indonesia. Nah, kalau waktu sampean berangkat itu majikan sudah membelikan tiket, misalnya sampean dari Indonesia, ya sampean cuman tinggal 1 tiket untuk pulang. Tapi kalau ternyata sampean dulu majikan yang pertama itu, ini karena majikan pertama biasanya kan dari Indonesia, otomatis uang karena 1 kali kontrak itu berlaku dua jalan, 2 tiket berangkat ke Hong Kong dan pulang ke Indonesia. Nah,
cuti, nah ini sekali lagi cuti, otomatis juga uangnya kan PP. Jadi pada saat sampai nanti pulang itu ada 3 tiket. Sekali lagi tiket. Terus habis itu sekali lagi majikan itu tidak berhak memberikan uang, tapi tiket. Kalau sampean maunya uang, silahkan bagaimana cara negosiasinya. Jadi seperti itu. Kalau uang tiket, sampean dapat 3. Dari cuti, bolak-balik, PP, sama satu kali pulang. Itu sampean bisa punya hak. Jadi seperti itu ya Mbak Ambrel Rela Dami, dan terus uang cuti itu bisa diganti uang, bisa juga sampean keluar dihitung sebelum waktunya. Kalau cutinya 12 hari, otomatis ya 12 hari sebelum hari hanya itu sampean bisa minta keluar duluan. Tapi kalau sama sampean sama majikannya nego mau dijadikan uang, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu ya Mbak Ambrela Rela Dami. Sedikit informasi ketika sampean finish. Mudah-mudahan ganti majikannya pindahnya ke Bandung Enterprise ya, nyari Miss Uni. Itu saja, ya namanya juga promosi ya, kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau Jadi saya sih malah lebih ke situ, Mas. Nanti kalau di Indonesia ada orang tanya, Mbak mau ke Hongkong, udah Bandung saja langsung. Gampang nyarinya, Mas. ya, Ada ya, kendala, nyari gampang. ya, kalau orang yang mau yang kepingin, tapi namanya orang kan dewe-dewe Mbak, saya tetap menghargai, silahkan gitu loh. Ya Mbak Ambrela Rela Dami, tak tunggu nanti kalau ganti majikan ke Bandung. Gitu penjelasannya. Oke. Mbak Awinda Robertson ya dari Madiun, nanti bisa dilanjut lagi ketika sampai ngurusi. Terima kasih Bang dan KC jawabannya. Terima kasih kembali. Mbak beres kan kosong wis gak nek pertanyaan kan, kadang-kadang bertanya aja loh susah. Berarti kan kalau bertanya nggak ada berarti teman-teman tidak ada masalah. Atau mungkin saya salah, saya nyari yang nggak dapat masalah. Padahal saya sebenarnya nyari orang-orang yang punya masalah loh sebenarnya. Supaya masalahnya itu bisa kita diskusikan, bisa kita pecahkan. Jadi kan seperti itu. Oke, saya rasa luar biasa Mbak Yanti. Bentar, ada titipan pertanyaan tapi dia nggak berani komen di live. Bandung. Nah terus di mana? WA. Lu punya WA sampean berarti dia. Dia cari di KTH paling. Ya boleh sampaikan aja namanya. namanya. Dibahas sekalian biar teman-teman juga pada tahu, karena ini adalah ini adalah pengalaman pribadi dan juga pengalaman teman saya. Mbak, kalau misalnya suami saya selingkuh, apa bisa dipidanakan? Boleh. Diulang lagi Mbak, diulang lagi apa yang ingin sampai ceritakan di masa lalu pasti akan selalu ada. Boleh Mbak, monggo wis. Pengetahuan teman-teman ya, salah satu pengetahuan kalau suaminya selingkuh apakah bisa dipidanakan? Nah, biar dijawab sama Mbak Yanti yang jadi pakarnya. Kalau saya tak keprui apa tak santet. Silahkan Mbak. Gini, kita ada 2 faktor ya Mbak. Kalau misalnya suaminya selingkuh itu, kamu tahunya dari mana dulu? Aku nggak selalu menginformasikan ke kalian untuk ambil jalur hukum di posisi pertama. Selalu musyawarah dulu. Kalau selingkuhnya kalian sudah punya bukti dan selingkuhnya itu sudah sampai menikah, itu bisa dipidanakan 7 tahun penjara. Tega kalian melihat suaminya di penjara 7 tahun, kan gitu logikanya Mas Andro. Kalau ada anaknya apalagi ya. Nah, kalau ada anaknya, karena apalagi di rumah yang ngurusin anaknya adalah suami. Kalau saya sih lebih ke mediasi ya Mbak ya. Jadi dimusyawarahkan gimana baiknya. Kalau memang sudah tidak berjodoh ya cerai saja, tidak usah pakai pidana. Tetapi ada tetapinya. Saya juga menganjurkan kalau lewat jalur hukum itu kalau uang kalian dihabiskan untuk berselingkuh. Nah, itu saya juga ada dendam tersendiri itu kalau sama orang-orang yang seperti itu. Jadi ada beberapa konselingan yang intinya, Mbak, saya bekerja di sini selama 5 tahun, 6 tahun, tapi uang saya habis
nggak tahu kemana, rumah juga belum jadi, ternyata suami saya punya istri lagi, wes tak dukung lewat jalur hukum saja. Kalau tidak ya suamimu suruh mengembalikan jumlah uang yang kamu yang dihabiskan sama dia. Kan ada notanya semua. Kita kirim uang ke Indonesia kan pasti ada bukti. Nah, saran saya, yuk musyawarah dulu. Yang namanya sejelek-jelek apapun itu dia adalah suami kalian. Posisinya masih suami loh. Dimusyawarahkan apalagi sudah punya anak. Kalau mau menempuh jalur hukum, lebih baik pulang aja dulu, Mbak. Kalau mau pulang. Kasihan anaknya. Nah, langkah terakhir, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, cerai saja, ngapain dipertahankan. Kalau memang suamimu di rumah sudah ada orang lain, kamu mempertahankan, kan kamu juga yang sakit. Itu kalau sudah bukti jelas. Mbak, maklar cerai di sini, Mbak, ayo berangkat kita. Jadi, jadi ya pokoknya pada dasarnya pertama musyawarah dulu lah, dibuktikan dulu apalagi kalau itu baru gosip yang akan menghancurkan rumah tangga kalian. Kalian di sini statusnya LDR. LDR itu godaannya banyak. Kalau kalian sudah punya bukti bahwa dia di rumah memang sudah berselingkuh ataupun sudah punya idaman lain, apalagi kalau sudah menikah, entah itu menikah siri atau apa, kan memang itu ada hukumnya. Mau dipidanakan ya monggo, mau diceraikan saja ya monggo, mau dibantu ceraikan ayo, kan gitu. Saya orangnya kan fleksibel. Gitu aja Mbak sarannya dari saya. Dia nonton Mas sebenarnya, cuman nggak berani ngetik di live karena namanya kan nanti muncul. Iya, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Ya, memang kan data klien kan dimanapun dan bagaimanapun. Ya artinya kan sebenarnya apa yang kita lakukan itu ternyata ada manfaatnya. Ada yang langsung sampean ngechat sampean. Yang penting kan sampean nggak lali jatahi kopiku kan selalu ada kan gitu. Siap, totalan Mas akhir tahun. Oke gitu ya Mbak. Jadi luar biasa udah Ya, dijawab perselingkuhan kalau memang bisa dimediasi karena posisinya adalah suami dan bapaknya anak-anak kita kan ibaratnya seperti itu. Kalau memang ternyata sudah nikah siri dan teman-teman ternyata sudah bisa membuktikan ya ternyata bisa diadukan. Tadi udah dijawab sama Mbak Yanti, ada pasalnya, ada aturannya, ada semuanya bisa dipidanakan. Tetapi ya kembali lagi konsekuensinya terhadap anak bagaimanapun dan apapun. Tapi ya kembali lagi di situ resiko bahwa teman-teman berjuang di sini itu nggak sedikit resikonya. Nah, Mbak Yanti paling yang juga sudah pernah merasakan. wah, wah ini. Akhirnya sekarang jadi konsultan kan seperti Ya, itu. Terima kasih ya Mbak Yanti. Ini ada pertanyaan satu lagi bentar Mbak. Sebelum saya tutup. Mbak, saya bulan 10 pulang Indo, enaknya saya transit mana ya? Makau, soalnya dulu saya udah pernah transit Malaysia juga pakai data 92. Ada Mbak, ada masalah. Nggak ada masalah sih Mbak, paspor itu buat saya. Semen mau lewat Malaysia, kalau Malaysia masalah yo, kalau ada yang direct, kalau Malaysia. kalau ada yang direct Saya dari juga tidak bisa masuk Malaysia. kalau direct lebih baik direct langsung dari Makau. Kalau memang langsung ada yang ke Surabaya ataupun Jakarta silahkan. Kalau memang nggak ada yang direct, Singapore Airlines banyak. Kalau memang nggak bisa, ya dari Makau masuk Hong Kong dulu, terus dari Hong Kong langsung ke Jakarta atau Surabaya naik KT juga bisa. Tidak ada jadi persoalan Mbak, aman-aman saja. Dan sekarang kemarin terakhir berita Hong Kong ke Makau juga sudah dibuka. Mudah-mudahan sama dari Makau ke Hong Kong pun juga dibuka. Nggak usah khawatir tentang itu Mbak Awinda Robertson. Madiun ya, nanti kalau udah nyampe rumah mau cari Mbak Yanti, tetap Mbak Yanti jangan lupa kopi saya ya, oke? Siap. Jadi gitu aja, mungkin ada pesan terakhir dari Mbak Yanti buat teman-teman di Bandung Enterprise agar teman-teman semakin pinter, semakin paham, semakin memahami. Boleh disampaikan untuk closingnya Mbak Yanti. Oke, closing statement malam ini, teman-teman yuk kita cerdaskan diri kita.
sebelum kita mencerdaskan orang lain, kita cerdaskan diri kita. Pahami apa yang kita butuhkan di negara ini, karena kita bukan di tanah air sendiri ya, kita bukan di negara sendiri. Pahami apa yang kita butuhkan, pahami hak dan kewajiban kita di sini. Dan juga ingat, sebelum kamu melangkah untuk mencari rezeki di negeri orang, kamu harus tahu hak apa yang akan kamu peroleh dan kewajiban apa yang harus kamu tunaikan di sini. Cerdaskan diri kalian, karena mental saja tidak cukup tanpa ilmu kalian bersama-sama dengan hati yang kuat, gitu aja. Oke, terima kasih Mbak Yanti hadirnya sudah memberikan pengetahuan dan pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini bisa bermanfaat, khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih, dan teman-teman semuanya yang sudah hadir, mudah-mudahan teman-teman juga semakin cerdas, semakin bisa berpikir positif, dan mampu menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.